Para pemirsa dimanapun Anda berada, adik-adik ya, santriwati ya, pesantren As-Safina yang berbahagia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah jelaskan. Yang ketiga, kita mesti persiapkan bahwa sebenarnya di dalam Islam itu kita pingin anak itu laki maupun pingin anak itu perempuan bisa direkayasa. Ada orang punya anak ternyata anaknya perempuan semua. Ada yang berkeluarga punya anak laki semua. Di dalam Islam itu bisa diatur, diajarkan sama Nabi. Pengennya punya anak laki, pengen punya anak keluar, itu bisa diatur. Ini yang kita bilang rekayasa genetika. Di dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim, hadis itu sahih, ya, dikatakan lau annal ma'alladzi yakunu minhul waladu ahraqtahu ala sakhratin la akhrajallahu ta'ala minha waladan. Ya. Beliau mengatakan, ya. Oh ini, mohon maaf. Jadi beliau mengatakan seandainya air sperma itu yang akan melahirkan anak itu kalian hempaskan di padang pasir, maka sesungguhnya Allah akan jadikan anak. Ini berarti kalau sekarang ada yang namanya cloning, ada yang namanya inseminasi, di mana sperma dikeluarkan dari laki-laki, kemudian perempuan dipertemukan di luar, setelah berhasil kemudian dimasukkan perempuan. Apakah itu mungkin terjadi? Dalam kajian Islam itu memungkinkan terjadi. Kata Nabi, air sperma itu seandainya kau hempaskan di padang pasir, kalau memang itu Allah akan tentukan jadi seorang anak, maka dia akan terjadi. Berarti kita diajarkan oleh Nabi, itu berarti bisa kita upayakan. Nah, di dalam hadis yang lain, ya, hadis yang sangat sahih, ya. Hadis ini ya diriwayatkan dari Ats-Tsauban. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, ma'ur rajuli abyadu. Sperma laki-laki itu putih. Wa ma'ul mar'ati asfaru. Ovum wanita itu merah. Ya. Faizajtama'a fa'ala maniyur rajuli maniyal mar'ati adzkara. Maka apabila bertemu antara spermatozoa dan ovum wanita itu, dan laki-laki spermanya lebih dominan, maka yang lahir anak laki-laki. Ya. Jadi laki-laki yang mengupayakan kesehatannya sedemikian rupa sehingga dalam pertemuan antara spermatozoa dengan ovum itu laki-laki lebih dominan, maka anak yang dilahirkan pasti laki-laki. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Wa iza ala maniyul mar'ati maniyar rajuli annasa biiznillah. Tetapi bila wanita yang lebih dominan, ya, lebih dominan ketimbang sperma laki-laki ini, maka wanita lah, perempuanlah yang akan lahir jenis kelaminnya. Kalau begitu berarti kita bisa mengupayakan pengen punya anak laki apa pengen punya anak perempuan. Ya, Nabi sudah mengajarkan. Maka caranya seperti itu. Siapa yang lebih dominan, maka dia yang memberikan pengaruh. Nah, ini bagaimana membuat laki dan membuat pintar. Lalu bagaimana supaya anak ini pintar? Ya, maka yang perlu diperhatikan kalau pengen punya anak pintar itu, usahakan setiap kali anak bayi yang dilahirkan itu perkenalkan dengan Al-Quran. Ya, kita pernah mendengar bahwa di Rusia itu ada baby dance. Program di mana seorang anak dengan ibunya digoyang-goyang sambil mendengarkan lagu Mozart. Ternyata itu merangsang emosi anak untuk jadi anak yang pintar. Padahal di dalam Al-Quran ketika lahir diazankan. Kemudian diikomatkan. Kemudian sambil diayun oleh ibunya dibacain sholawat, dibacain Al-Quran. Maka anak ini pasti pintar. Ketika saya bicara di rumah sakit kepresidenan, ya, Gatot Subroto, saya sampaikan itu. Maka salah seorang dokter di situ bilang, Ustadz, itu benar. Di rumah sakit ini pernah pasien kami lahirnya prematur, 6 bulan. Maka dia di inkubator berbulan-bulan anak itu. Karena tidak sempurna.
Cuma ibunya kreatif. Setiap pagi dibawanya HP, dimasukkan ke dalam ya kotaknya itu disediakan bacaan Al-Quran murattal. Imam di Mekah, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nanti kalau habis ya disetel lagi gitu. Apa yang kata ini dokter? Ternyata setelah anak ini dewasa, setelah anak ini normal dan dia sudah bisa sekolah, anak ini punya tingkat kecerdasan yang luar biasa. Jadi ternyata memasukkan Al-Quran lebih dulu itu melahirkan anak itu jadi cerdas. Lah kita mesti pikir juga ini. PAUD, TK, Rodotul Atfal, kenapa mereka diajarkan nyanyi lebih dulu? Kenapa diperkenalkannya ini dan itu, sementara dia sebagai orang muslim dibilang, ini loh, kalau orang muslim kalau mau pengen pinter anaknya seperti ini. Masukkan Al-Quran seawal mungkin, maka dia pasti akan jadi pinter. Dan kalian mesti tahu nih, yang akan hafizah ini, para pemirsa doakan semua ini, santri kami. Kalian nanti selesai hafizah 30 juz, 8 perguruan tinggi negeri di Indonesia memberikan beasiswa dan tanpa tes bagi yang penghafal Al-Quran untuk masuk 8 perguruan negeri. Negeri masuk tanpa tes dan dapat beasiswa. Kenapa? Negara sudah mengakui anak yang dimasuki Al-Quran pasti pintar, pasti cerdas. Lalu kenapa perguruan kita, sekolah-sekolah kita dari kecil dijanjikan nyanyian-nyanyian? Ketika Rusia dengan baby dance, punya baby dance, kemudian kita bilang itu konsep Al-Quran, itu konsep Islam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.